Silakan duduk kembali, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk minggu pertama di bulan November. Kita ada sebagaimana adanya saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita senang, kita bahagia, bukan berarti nggak ada masalah ya, bukan berarti nggak ada penderitaan ya. Air mata ada, tetapi kita tetap mampu memandang kepada Allah dan berkata bahwa Allah adalah Allah yang memberkati kita. Amin. Allah yang memberkati kita. Ada berkat-berkat Allah yang telah Allah siapkan kepada kita, Allah janjikan kepada kita. Tema kita berkat-berkat bagi orang yang mendengar suara Tuhan. Ya. Ada berkat. Ya, ada pahala. Ya, ada pemberian Allah kepada kita dalam perjalanan hidup ini. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semua kita tentu rindu diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu rindu diberkati Tuhan? Yang rindu diberkati Tuhan coba angkat tangan. Halo, wah puji Tuhan semua ya. Kalau ada yang berkata, Pak Pendeta, saya nggak mau diberkati, biarkan hidup saya menderita. Ini kayaknya ada nggak beres. Ini harus dibawa ke Bangli. Ya, ada Bangli itu rumah sakit jiwa ya. Jadi kalau kita berkata, saya nggak mau diberkati, berarti ada masalah di dalam jiwa kita ya, masalah kejiwaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua kita rindu diberkati Tuhan. Hari ini ada di antara kita, mungkin kita semua sedang berdoa, merindukan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau diberkati supaya aku sembuh. Aku mau diberkati supaya ekonomi saya mengalami kemajuan. Aku mau diberkati supaya ya biaya-biaya hidup yang berat ini saya bisa penuhi tiap-tiap hari. Ya berkat-berkat Tuhan, bagi siapa berkat itu? Sebenarnya berkat itu telah Allah sediakan. Allah berikan kepada kita. Nah pada saat perlu menikmati berkat itu, perlu ada keyakinan kita yang kuat, yang sungguh-sungguh bahwa kita percaya berkat itu akan kita dapatkan. Nah, berkat-berkat bagi orang yang mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dalam Ulangan pasal 28, konteksnya adalah di mana bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Mereka masih dalam pengembaraan di padang gurun. Ya, Musa sebentar lagi akan meninggal dan dia kasih pesan bahwa umat ini akan diberkati Tuhan kalau mereka mendengar suara Tuhan. Kalau mereka dengar perintah Tuhan, pasti masuk dalam kebahagiaan. Janji Tuhan bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan berkat-berkat itu. Akan mereka terima, akan mereka dapatkan. Tetapi mereka harus mendengar suara Tuhan. Di ayat 2 berkata, segala berkat ini, nanti akan kita lihat berkat apa saja. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, milikmu. Engkau punya, engkau nikmati, engkau rasakan. Ya, berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Ya, di ayat 1 berkata begini, jika engkau ya baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, dengar firman-Nya. Ya, buka hati untuk mendengar firman-Nya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak hanya sekedar dengar. Dengan baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mendengar suara Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan bagi kita, siapa yang tidak diberkati atau siapa yang dikutuk? Ya, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, yang diberkati adalah yang mendengar suara Tuhan, ya, yang diberkati.
tetapi ada juga yang tidak diberkati. Ya, siapa yang tidak diberkati? Yang tidak diberkati, kalau di ayat 15 dikatakan begini, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ada kutuk, ada berkat. Pilihan kita jelas, saya mau diberkati Tuhan. Puji-pujian kita hari ini, aku diberkati. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau orang yang diberkati. Nah, kalau kita orang yang diberkati Tuhan, berarti kita orang yang mendengar firman Allah, amin. Kita orang yang senang firman Allah. Kita yang peka dengan suara Tuhan. Kita mau melakukan ketetapan-ketetapan Allah. Mendengar tidak hanya sekedar, ya saya tahu. Misalnya firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Dengar? Ya dengar. Sudah dengar? Ya sudah dengar. Tahu? Ya tahu. Apa? Mengasihi sesama manusia. Nah kemudian saudara kita menyakiti hati kita. Melukai hati kita. Ya, kemudian kita sakit hati, dendam, tidak mau bicara sama dia, kita musuhan dengan dia. Kemudian kita dengar suara Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi saudara tidak mau mengampuni. Saudara dengar firman Tuhan? Apakah orang ini mendengar suara Tuhan? Tidak. Dia hanya sekedar tahu. Nah arti mendengar adalah ya, saya tahu Tuhan, saya dengar, saya harus mengasihi sesamaku, sesama manusia. Loh dia menyakiti hatiku, tetap kasihi, baik Tuhan, aku mengasihi dia. Aku mengasihi dia, aku tidak akan sakit hati, tidak akan dendam, tidak akan mau musuhan dengan dia. Nah ini baru mendengar suara Tuhan. Inilah orang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara mendengar suara Tuhan, amin. Amin. Ibu pendeta tadi katakan dalam kita memberi persembahan. Ya, kita memang tetap terapkan setiap kali kita diberkati oleh Tuhan. 90% dari berkat itu Tuhan berikan kepada kita, yang 10% kita kembalikan milik Allah. Persepuluhan harus dikembalikan kepada rumah Tuhan. Dengar, dengar. Dengar, dengar. Wah, buktinya kita lakukan. Tapi ketika kita tidak bergerak memberikan yang semestinya harus kita berikan, apakah kita mendengar? Tidak. Tidak mendengar. Sebatas tahu. Jadi ada banyak orang Kristen, orang yang tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Orang itu tidak mendengar firman Allah. Dia tidak lakukan. Nah bagaimana dia diberkati Tuhan? Dia tidak melangkah melakukan perintah itu. Dia tidak melangkah melakukan firman itu. Orang ini tidak akan diberkati. Tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya, itu sama dengan tidak mendengar. Bangsa itu diingatkan oleh Musa. Jangan ada Allah lain untuk disembah. Tetapi faktanya mereka seringkali tergoda menyembah berhala. Akhirnya mereka tidak diberkati. Akhirnya mereka dikutuk oleh Tuhan. Ada penyakit, ada sampar, ya ada penderitaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Apakah mereka mendengar bahwa hanya Allah saja yang harus disembah? Dengar. Tetapi ketika mereka menyembah berhala, membuat patung-patung untuk mereka sembah, mereka sesungguhnya tidak mendengar suara Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan adalah orang yang melakukan firman Allah. Orang yang mendengar suara Tuhan adalah orang yang melakukan firman itu. Dan orang inilah yang diberkati Tuhan. Yang mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Allah. Firman Tuhan katakan diberkati. Di ayat 2 berkata tadi, segala berkat itu. Segala berkat itu. Ya dikatakan segala berkat ini. Kepada siapa berkat ini? Kepada orang yang mendengar suara Tuhan Allah. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, ya Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya,
Allah yang mampu memberkati kita. Dia Allah yang memegang janji dan menepati janji. Jadi kalau Allah berkata, dengan kebenaran firman ini, orang-orang yang mendengar suara Tuhan Allah, kita yang mendengar suara Tuhan dan melakukannya, percaya kepada firman itu, kemudian kita lakukan firman itu, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Yang rindu diberkati Tuhan, angkat tangan. Yang rindu diberkati Tuhan. Amin. Semua mau diberkati Tuhan? Yang mau mendengar suara Tuhan. Tentu kita semua, amin. Amin Bapak Ibu. Dengar suara Tuhan. Dengar berarti lakukan. Maka berkat-berkat itu akan mengalir kepada kita. Mari kita melihat. Ya, semua berkat-berkat itu. Semua kita rindu diberkati oleh Tuhan. Berkat apa saja yang akan Allah berikan kepada kita. Yang Dia sudah janjikan. Apa yang dijanjikan Allah untuk kita nikmati, akan kita nikmati. Akan kita nikmati. Miliki dikatakan. Engkau peroleh. Engkau alami. Ya, berkat apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Berbicara tentang keadaan kita, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada, kita ada dalam naungan kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Di kota kita diberkati, di rumah kita diberkati. Ketika kita keluar rumah diberkati. Ketika kita di ladang berbicara waktu mau pergi bekerja, di pekerjaan kita diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ini menunjukkan dalam satu kota, ya ada pintu gerbang. Ketika kita keluar kota, di luar sana kita diberkati Tuhan. Ketika kita masuk di kota kita diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada. Anak-anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukan perintahnya. Orang ini dimanapun dia berada. Dia diberkati Tuhan. Amin. Saudara di Pulau Bali situasi sulit. Diberkati Tuhan. Amin. Pekerjaan kita mengalami kesulitan, tapi kita mendengar suara Tuhan, di situ pun kita diberkati Tuhan. Di mana kita berada? Oh, kita merindukan, kita keluar kota. Di luar kota pun kita diberkati Tuhan. Oh, kita sedang mengadakan perjalanan, jangan takut terhadap situasi yang mengerikan. Mungkin kita dengar tentang perjalanan itu. Di perjalanan itu pun kita diberkati Tuhan. Jangan takut untuk bepergian. Ya mungkin kita mendengar, wah ada orang bepergian terjadi kecelakaan ini dan itu. Terjadi masalah ini dan itu. Jangan takut. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan menjaga kita. Dimanapun kita berada. Kemanapun saudara pergi. Ketika saudara memang sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Dan melakukan perintahnya. Di situ kita diberkati Tuhan. Ada orang berkata, oh di daerah sana yang diberkati. Oh di daerah sana yang basah. Kalau orang itu, sekalipun daerah itu menjanjikan. Tapi kalau di situ, ya seseorang tidak mau dengar suara Tuhan. Walaupun daerah itu menjanjikan. Tapi orang itu tidak akan diberkati di situ. Kenapa? Karena dia tidak mendengar suara Tuhan. Orang mungkin berkata itu gersang. Daerahnya gersang. Di pekerjaan itu gersang. Enggak bakalan bisa naik gajimu. Enggak bakalan bisa posisimu naik. Apa yang bisa dijanjikan di situ? Kering daerah itu. Tapi di situ kita dengar suara Tuhan. Kita di situ membuktikan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Di situ kita diberkati Tuhan. Amin. Amin. Di mana saudara berada? Mungkin saudara ditempatkan di satu tempat yang menyeramkan. Ya mungkin saudara tinggal di satu tempat, oh angker banget tempat tuh, ngeri kali, serem, gak bisa tidur kita. Ya malam-malam ada suara yang tertawa. Saudara masih mau di situ tinggal? Di situ rumah saudara, tapi tiap malam ada suara. Masih mau tinggal di situ?
Jemaat Sina mau tinggal di situ atau kita kabur saja? Mau tinggal di situ? Wah, sudah malam-malam ada suara begitu. Tetangga pula ngomongnya pak, ribut sekali. Saudara mendengar suara Tuhan. Saudara orang percaya, kehadiran saudara di situ jadi berkat. Suara yang akan lenyap karena saudara ada di situ. Amin. Atau tambah banyak suara karena saudara juga ikut-ikutan. Katanya, kalau saudara berkata juga. Atau dalam nama Yesus, suara-suara yang mengacaukan aku tolak. Keluar. Maka dia lari, dia terbirit-birit dia. Oh begitu ya katanya. Iya, kamu pergi. Ya udah pergi sudah. Jadi tempat itu aman. Kenapa? Karena Tuhan bersama kita. Jangan karena ketakutan kita. Ketika kita berjalan, ada pohon besar. Kok ada suara hus, hus, hus? Ya adalah kan angin. Wih, enggak ada sesuatu ini, ada sesuatu ini. Jangan, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Dengar suara Tuhan. Aku bersama engkau. Aku menyertai engkau. Aku tidak meninggalkan engkau. Tenang dong. Jika Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Oh, kita dengar suara Tuhan. Mantap. Orang yang mendengar suara Tuhan, ya dia teguh pendiriannya. Tidak mudah goncang. Tidak mudah patah semangat. Suasana apapun, keadaan apapun, dia tetap menunjukkan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Yang teguh pendiriannya dan tetap menjalani. Tidak takut. Jadi kemanapun kita berada, jangan takut. Amin. Coba lihat kiri kanan, Anda katakan kemanapun saudara, Bapak Ibu berada, jangan takut. Jangan takut. Ya, diberkati di kota, di ladang, ya keluar masuk kita, di tempat mana ya kita berada. Di situ Tuhan menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita. Jangan takut. Ini terbukti ya ketika kita bepergian, suasana sepertinya menyeramkan, tetapi anak-anak Tuhan selalu dapat tenang menghadapinya. Dia tetap tenang. Aku percaya, aku dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang berikut, berkat yang kita terima. Yang kedua, Tuhan memberkati kita secara jasmani. Tuhan memberkati kita secara jasmani. Makan minum kita dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita akan menikmati makan dan minum dengan baik secukupnya. Dalam doa Bapa kami dikatakan, makanan kami yang secukupnya. Ya, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini berbicara tentang makan minum kita akan diberkati Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Adonanmu, makananmu, ya lumbungmu. Ini gambarkan kalau kita petani ada lumbung padi. Di dalam lumbung itu tetap tersedia padi untuk makanan kita. Tersedia, lumbung itu tetap terisi. Jadi anak-anak Tuhan jangan takut. Orang yang mendengar suara Tuhan dia akan diberkati, tidak akan mati kelaparan. Orang yang mendengar suara Tuhan tidak akan mati kelaparan. Jadi tersiksa karena tidak ada makanan dan minuman. Tidak. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Ya memang ada kesulitan. Seperti masa pandemi yang kita alami. Ada kesulitan tapi kita masih diberkati oleh Tuhan. Masih diberi makan dan minum. Amin. Coba lihat kiri kanan, pastikan masih makan dan minum. Masih ya. Bahkan tambah gemuk ya. Tambah sehat. Sehat dan kuat. Bapak Ibu, jangan takut tentang apa yang akan kita makan dan minum. Akan apa yang kita pakai. Tuhan bilang semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak menyembah Allah pun. Allah tahu bahwa mereka perlu itu. Dan mereka juga diberikan oleh Tuhan. Apalagi kita yang mendengar suara Tuhan. Bagaimana mungkin kita akan mati kelaparan? Di mana Tuhanmu? Itu akan kata orang kepada kita kalau kita mati kelaparan. Kita tidak akan mati kelaparan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu.
di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memelihara kita secara jasmani. Makan minum kita akan dipenuhi oleh Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan keuangan kita tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari, anak-anak kita yang sekolah, yang kuliah, butuh dana, Tuhan akan memberkati. Amin. Amin. Anak-anak yang sedang kuliah, ketika melihat ekonomi orang tua mulai sulit, jangan kecut dan tawar hati. Percaya, engkau akan tetap bisa kuliah dan keluarga akan bisa diberkati Tuhan. Ada berkat Tuhan untuk membiayai kita yang kuliah. Ada berkat Tuhan untuk kita dapat membayar uang kontrakan rumah kita, kontrakan atau bayar kos kita, untuk makan minum kita. Tuhan sanggup memberikan kepada kita. Mengapa? Karena kita adalah anak-anaknya, karena kita mendengar suaranya, karena kita tahu firman Allah dan kita sudah lakukan firman Allah. Salah satu, seorang nabi yang mengingatkan bangsa Israel ketika mereka mulai tidak setia dalam hal persepuluhan, Maleakhi pasal 3 itu. Sampai Tuhan berkata melalui hambanya Nabi, ujilah aku. Mereka sempat tidak mau memberi. Akhirnya keadaan mereka sulit. Kemudian Tuhan katakan, ujilah aku. Bukankah aku akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat? Oh, sekedar berkat? Sekedar cukup? Tidak. Berkat yang berkelimpahan. Amin. Amin. Diberkati. Jadi Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Hanya persoalannya, adakah kita sudah mendengar suara Tuhan? Apakah kita sudah dengar firman Allah? Apakah kita sudah melakukannya? Percayalah kepada firman Allah yang berjanji bahwa Allah akan memberkati kita secara jasmani. Bahkan dikatakan kita menjadi kepala bukan ekor. Kita tidak akan jadi pengemis. Dalam kebenaran firman Allah berkata bahwa tidak akan terjadi anak daripada orang percaya itu menjadi peminta-minta, menjadi pengemis. Kalau ada orang Kristen yang sudah mendengar suara Tuhan dan menjadi pengemis, ini perlu dipertanyakan. Tetapi yang benar adalah orang yang mendengar firman Allah, dia menjadi saluran berkat karena dia diberkati Tuhan. Saudara dan saya akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Mengapa? Karena kita orang yang diberkati Tuhan secara jasmani. Amin. Amin. Ya, itu janji Tuhan. Dan itu kita nikmati, saudara. Saya secara pribadi sebagai gembala, masa 2 tahun ini pandemi, saya melihat Jemaat Sinam diberkati Tuhan. Saya belum pernah melihat akhirnya ada yang mengeluh tidak mampu lagi, tidak bertahan lagi. Tidak, semua diberkati Tuhan. Berarti semua mendengar suara Tuhan. Semua cinta firman. Amin. Coba kasih senyuman kiri kanan, cinta firman. Katakan cinta firman. Ini modal kita. Sebab kalau kita tidak dengar suara Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita kelaparan, akan terjadi apa? Masalah, kita mulai protes sama Tuhan. Kita mulai tidak menerima kenyataan hidup seperti ini. Kita mulai gampang marah, emosi, dan kemudian apa? Supaya saya makan, saya mencuri saja, saya merampok saja, saya lakukan aja yang jahat, tidak apa-apa, yang penting saya makan. Itu orang yang tak beriman. Itu orang yang tidak mendengar suara Tuhan Allah. Ada banyak kejahatan yang terjadi ketika Tuhan izinkan persoalan dalam hidupnya. Mengapa dia melakukan hal yang jahat? Karena dia tidak dengar firman Allah. Kalau mendengar firman Tuhan, kalau mendengar suara Tuhan, dia akan berkata, segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada maksud Tuhan bagiku. Aku tetap menyembahmu Tuhan. Aku tetap menghadapi persoalan ini dengan cara yang benar. Bukan dengan cara-cara yang negatif. Secara jasmani kita diberkati Tuhan. Itu terbukti. Awal kita mulai bersama-sama membangun gereja ini. Bukan sesuatu yang langsung luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Jemaat mulai kita mendirikan gereja ini. Harus jalan kaki ke gereja. 18 tahun yang lalu. Kita jalan kaki. Ada satu yang punya sepeda motor jemput yang lain. Ada yang luar biasa. Tapi yang setia mendengar suara Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Anak-anak bisa kuliah. Diberkati Tuhan.
bisa milik itu, ini, miliki itu, miliki ini. Itu karena berkat Tuhan. Berkat Tuhan bahkan posisi kita semakin naik. Karena Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita kehancuran. Tergeletak, tak berdaya, binasa, tidak. Kita dengar suara Tuhan. Lakukan firman itu. Kita diberkati secara jasmani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di ayat 12 berkata begini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Wow, jadi begini. Kita sekarang mungkin saudara membutuhkan dana. Membutuhkan keuangan ya. Atau kebutuhan apa? Makanan kah? Kita duduk dan kemudian pandang dengan mata iman kepada Allah. Nah rupanya di sana ada perbendaharaan. Ya perbendaharaan. Dan dikatakan apa? Akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Wow. Ini berbicara berkat-berkat daripada Tuhan buat kita. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak minta pinjaman. Orang-orang Kristen, orang percaya tidak kerjanya utang sini, utang sana, utang sini, utang sana. Tidak. Tapi kasih pinjaman. Berkati, berkati, berkati. Amin. Coba lihat kiri kanan dan kasih ekspresi. Berkati, berkati, berkati. Amin. Ya. Dan jangan pinjam, pinjam, pinjam. Oke. 1, 2, 3. Jangan pinjam, 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 pinjam dulu ini kata nggak mau apa datang, mau pinjam itu, mau pinjam itu. Sudah datang dia ngapain? Pinjam itu, pinjam. Kita sembunyi-sembunyi. Ngapain dia datang? Mau apa? Pinjam. Tapi kalau kita datang, ayo dekati dia, dekati dia. Kenapa? Dia akan memberkati, dia akan memberkati. Amin. Jadi kalau kita datang ke tempat orang lain, orang itu sembunyi atau orang itu datang? Kalau jemaat Sinom datang langsung orang-orang datang karena akan memberkati. Amin. Amin. Akan memberi semangat, akan mendoakan, ada berkat juga dibagikan. Wow, luar biasa. Ini janji Tuhan buat kita dan ini terbukti. Saya mau berkata sesuai dengan firman ini, saya imani. Saudara harus imani juga. Ini terbukti. Kita anak-anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Berkat Allah melimpah. Jangan sungkan-sungkan memberkati orang lain. Sebab berkat itu akan mengalir. Kalau saudara tahan-tahan, maka berkat itu tidak akan mengalir. Alirkan berkat yang telah Tuhan berikan kepada saudara, maka Tuhan terus akan mengalirkannya. Sebab ada maksud Tuhan, mengapa berkat-berkat itu diberikan kepada kita. Karena kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, jangan takut. Dalam masalah kebutuhan, masalah ekonomi. Karena kita mendengar suara Tuhan, kita pun diberkati secara jasmani. Ekonomi kita diberkati, usaha kita diberkati, pekerjaan kita diberkati. Yang ketiga, Tuhan memberkati kita dengan kemenangan terhadap musuh. Ini penting. Karena dalam perjalanan hidup ini tidaklah gampang. Ada tantangan yang kita hadapi, ada persoalan yang luar biasa, ada musuh-musuh. Digambarkan di sini bahwa bangsa itu berjalan masuk ke tanah perjanjian. Tapi ada bangsa-bangsa lain yang akan memerangi mereka dan mereka harus berperang melawan musuh itu. Dan Tuhan berjanji bahwa mereka akan menang. Umat pilihan Allah yang mendengar suara Allah akan mengalami kemenangan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka kira engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Artinya begini, ada bangsa-bangsa bersepakat melawan umat pilihan Allah. Ada orang-orang lain bersepakat melawan kita. Ketika mereka bergerak bersatu, Tuhan membela kita. Tuhan memberkati kita. Akhirnya orang ini kucar kacir. Berserak, gak bisa bersatu lagi menghancurkan hidup kita. Jadi kalau ada musuh kita mau menghancurkan kita, jangan takut. Ada berkat Tuhan, berkat kemenangan ada pada kita. Maka musuh-musuh kita akan kucar kacir. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, musuhmu akan kocar kacir. Musuhmu akan kocar kacir. Siapa yang memberi kemenangan kepada kita? Allah, Tuhan kita yang hidup. Mampu menggagalkan rancangan-rancangan orang jahat kepada kita. Jadi jangan takut. Kita ini orang-orang yang, yang luar biasa, yang diberkati Tuhan.
Karena apa? Mendengar suara Tuhan. Jadi jangan sampai kita jangan melupakan Tuhan. Jangan melupakan firman. Jangan sampai tidak merindukan firman. Yang harus kita lakukan terus rindukan firman itu. Karena Tuhan akan memberkati kita. Ada musuh, ada tantangan, ada persoalan yang hendak menghancurkan kita. Tetapi kita akan mampu menghadapinya. Kita akan menang. Kita akan menang. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Persoalan-persoalanmu engkau akan pukul kalah persoalan itu. Tantangan-tantangan itu engkau pukul kalah. Oleh karena Tuhan yang memberi kemenangan. Jadi jangan baru sedikit masalah. Wow, sudah patah semangat. Sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Wah, sudah merasa dunia ini runtuh. Atau berkata, kalau begini hidup, mati sudah. Jangan tawar hati. Jangan kecut. Ketika menghadapi musuh-musuh, apapun bentuk musuh itu. Kita mampu menang menghadapinya. Karena Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Amin. Mungkin hari-hari ini saudara menghadapi persoalan. Ada musuh-musuh di sekeliling saudara. Dalam hidup saudara. Ada tantangan yang menerpa hidup saudara. Mungkin saudara merasa aduh sudah tidak sanggup. Menyerah saja kalau hidup seperti ini. Ya lebih baik tidak usah hidup. Mungkin ada di antara kita merasa seperti itu. Tapi hari ini dengar firman Allah. Engkau orang-orang yang diberi kemenangan oleh Tuhan terhadap musuh-musuhmu. Musuh kita tidak akan mampu menghancurkan kita. Karena ada Tuhan yang memberkati kita. Ada Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Berkat kemenangan ada pada setiap kita anak-anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan dan melakukan firman-Nya. Melakukan perintahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang keempat, Tuhan juga memberkati kita secara rohani. Secara rohani, perhatikan. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Orang-orang spesial. Kita ini orang-orang spesial di hadapan Allah. Kita orang yang dikasihinya. Ya, menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, yang khusus. Yang istimewa. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Kira-kira begini. Siapa sih dia? Oh, dia orang percaya. Dia pengikut Kristus. Oh, pantas. Luar biasa. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Ada perlakuan Tuhan yang istimewa di dalam hidupnya. Dan itu sesungguhnya terjadi dalam hidup kita. Saudara dan saya dipelihara oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Karena kita istimewa di hadapannya. Bahkan untuk berkat ini. Ya, untuk keselamatan ini. Untuk mengasihi kita. Sebegitu luar biasa kasih-Nya kepada kita. Yesus rela mati di kayu salib. Untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Untuk membuat kita menjadi umat yang kudus. Yang berkenan kepadanya. Yang menyenangkan hatinya. Jadi kita bukan orang sembarangan. Kita adalah umat-Nya yang kudus. Ditetapkan sebagai umat pilihan Allah. Wow, luar biasa. Berkat rohani. Dijanjikan Tuhan bagi kita. Bahkan menarik. Ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita sudah memiliki tempat. Surga yang mulia. Amin. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan Yesus. Jika tidak demikian, aku akan mengatakan kepadamu. Aku pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Ada tempat yang sudah disediakan. Jadi baik masa kini maupun masa yang akan datang. Berkat Tuhan berlimpah dalam hidup kita. Amin. Kita orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang akan melihat bahwa sungguh atas kita nama Tuhan disebut. Oh, dia orang percaya. Dia anak Tuhan. Dia pengikut Kristus. Luar biasa. Kenapa? Coba lihat hidupnya. Diberkati Tuhan. Wah, kehadirannya menyenangkan hati. Dia jadi berkat dimanapun dia berada. Bukankah itu adalah anak Tuhan? Ada orang yang pernah
bersaksi, dia bertobat karena melihat ada orang percaya. Dan dia melihat dari kehidupan orang percaya ini, ya orang Kristen ini, orang yang senang berdoa ini, yang senang memuji Tuhan, yang selalu sukacita dalam hidupnya, dan yang senang membagikan berkat kepada orang lain melalui hidupnya. Seseorang ini bertobat dan dia berkata, wah ada Kristus di dalam hidupnya, aku juga mau seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengar suara Tuhan, lakukan perintahnya. Kita akan diberkati Tuhan. Kita miliki itu. Kita diberkati dimanapun kita berada. Amin. Jangan takut dimanapun kita berada. Dimanapun, dalam situasi apapun, kondisi apapun, kita diberkati Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita secara jasmani. Kebutuhan-kebutuhan kita, makan minum kita, kebutuhan keuangan, ya pembayaran ini dan itu, uang kuliah anak-anak, kesehatan kita, biaya itu dan ini, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan cukupkan dengan caranya yang ajaib. Jangan takut dengan musuh, dengan masalah yang ada. Kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita akan menikmati berkat kemenangan di dalam Yesus. Dan kita juga akan diberkati secara rohani. Kita tenang bersama dengan Tuhan. Jangan takut. Bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini pun, ada surga yang telah tersedia bagi kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, dan berkomitmenlah dalam hidup ini untuk mau mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Kita naikkan satu pujian.